Oke, oh ya, nanti aku share record sama catatan ini. Jadi, tapi agak siang ya, soalnya biasanya converting dulu. Nah, sekarang kita bahas yang 2022. Oke, ini soal tahun 2022. Jadi soalnya itu ada 5. Dan template-nya itu biasanya nomor satu tuh mainan benda tegar gitu ya, dinamika rotasi dari benda tegar. Cuma dan nomor 5 itu biasanya bahas tentang termodinamika dari gas ideal. Cuma nomor 2, 3, 4-nya yang agak susah dibuat diprediksi. Karena campur-campur ya. Kadang ada elastisitas, kadang cuma osilasi gitu. Kadang ada gelombang bunyi dan Doppler gitu. Kadang cuma gelombang gelombang bunyi yang superposisinya gitu. Dan satu lagi fluida, dan fluidanya pun macam-macam. Kadang bahas tentang gaya apung, kadang bahas tentang Bernoulli. Ya, tapi yang udah pasti gitu, ya, yang materi udah pasti karena aku lihat polanya dari 2000 tahun dari tahun 2016 itu nomor satu biasanya dinamika benda tegar, sama nomor 5 itu ya tentang termodinamika. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nah, kalau nomor satu ini kita punya suatu silinder pejal, gitu ya. Silinder pejalnya ini dia awalnya berada pada keadaan diam. Jadi dia diam di atas ininya. Dia berada pada keadaan diam di atas bidang miring ini. Nah, terus bidang miringnya ini dia punya ketinggian H, gitu ya. Yang mana H-nya ini adalah 1,5 meter. Kayak gitu. Terus ini ada sudut kemiringan theta gitu. Yang mana tetanya itu sekitar 30 derajat. Terus massa dari silindernya 1 kilogram. Dan diketahui momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, terus jari-jari dari silindernya itu adalah 6 cm, atau 6 cm itu 6 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Oke. Nah, terus diketahui bahwa si silinder ini dia menuruni bidang miring ini dengan suatu percepatan pusat massa. Nah, percepatan pusat massanya itu adalah 3,33 meter per detik kuadrat. Jadi udah diketahui nih percepatan pusat massanya, 3,33 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, terus ditanya, hitunglah energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 6 detik. T sama dengan 0,6 detik. Nah, nah di sini ide kuncinya adalah kalau ketika bergerak, benda tegar yang bergerak secara menggelinding gitu. Di sini kan dia geraknya menggelinding gitu ya. Menggelinding tanpa slip. Dia bakal memiliki dua buah energi kinetik gitu ya. Jadi energi kinetiknya itu ada energi kinetik rotasi, energi kinetiknya, ada energi kinetik rotasi ditambah sama energi kinetik translasi. Nah, energi kinetik rotasi itu yang setengah I dikali omega kuadrat. Tapi kalau misalkan yang translasi itu adalah setengah M V kuadrat. Ya gitu. Nah, kalau yang A itu kan kita cuma ditanya energi kinetik translasinya aja. Berarti yang sama aja kayak kita cuma ditanya setengah M V kuadratnya doang. Kalau yang B ditanya berapa energi kinetik gerak rotasi, berarti kita cuma ditanya setengah I omega kuadrat. Tapi kalau ditanya berapa energi kinetik total gitu ya, atau energi kinetik aja nggak nyebut translasi atau rotasi, berarti itu sama aja kayak gabungan dua-duanya. Berarti dijumlahin. Gitu ya. Nah, di sini kan dia udah diketahui percepatannya sama dengan 3,33 meter per second kuadrat, dan nilai percepatan ini adalah besarnya konstan ya. Besarnya konstan. Nah, kalau suatu benda bergerak dengan percepatan konstan, maka benda itu mengalami geraknya adalah tipenya apa? GLB atau GLBB? Kira-kira. GLBB ya. Jadi dia mengalami gerakan GLBB. Karena ciri utama dari gerak GLBB itu adalah dia punya percepatan dan nilai percepatan itu konstan. Nah, karena dia bergerak secara GLBB, gitu ya, maka kita bisa cari kecepatannya sebagai fungsi waktu, yaitu kecepatan akhirnya sama dengan kecepatan awal ditambah A dikali T. Nah, tapi kan dia tadi apa? Si bolanya itu, silindernya itu bergerak awalnya itu dari keadaan diam. Nah, kalau dia bergerak dari keadaan diam, artinya kecepatan awalnya, V0-nya, nilainya juga nol. Ya gitu. Jadi nanti kita bisa dapat kecepatan akhirnya, VT-nya, itu adalah nol ditambah A-nya itu tadi yang diketahui di soal 3,33 dikali 0,6. Gitu ya. Kan T-nya 0,6 detik. Nah, berarti dapat nanti kecepatan akhirnya itu sekitar 1,998
meter per second. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita bulatin jadi 2,0 ya kan? 1,998 gitu. Berarti bisa kita bulatin VT-nya itu adalah 2,00 meter per second. Nah, ini kecepatan akhirnya. Nah, kalau kita udah dapat kecepatan akhirnya, baru kita cari energi kinetik translasinya. Berarti EK translasi itu sama dengan setengah massa dikali VT kuadrat. Kayak gitu. Berarti setengah dikali masanya kan tadi 1 kilogram ya. Berarti setengah dikali 1 dikali 2 kuadrat. Gitu. Setengah dikali 2 kuadrat kan 2 kuadrat 4 ya. Berarti 4 bagi 2 jadinya 2. 2 Joule. Nah, ini energi kinetik. Nah, translasinya. Sebesar 2 Joule. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Mau Masih nanya aman? Oh Kak, ya, boleh. Kenapa? Kenapa? yang tadi yang menyatakan dia konstan di mana Kak? Aku Ini, tadi nggak gitu berarti. soalnya nilainya ya kok. Nilainya angka doang gitu kan ya. Nilainya kan angka, dan angkanya itu 3,33 meter per second kuadrat. Nah, berarti dia konstan. Kecuali kalau misalkan A-nya sebagai fungsi waktu. Kayak misalkan A sama dengan 3,33 T kayak gitu. Nah, ini kan masih ada fungsi waktunya. Artinya kalau T-nya kita masukin, T-nya 0, A-nya 0, T-nya 1, A-nya 3,33. T-nya 2, A-nya jadi 6,66 gitu ya. Dia berubah-berubah. Nah, konstan lagi. Nah, berarti dia masuk ke gerakannya bukan GLBB lagi. Kayak gitu ya. Jadi selama A-nya itu nilainya nggak 0, terus nilainya kayak angka aja gitu, angkanya bebas berapa aja, tapi ya udah cuma angka doang, nggak ada fungsi waktunya lagi, maka dia A-nya konstan. Dan dia masuknya gerakannya adalah GLBB. Kayak gitu. Oke, udah kebayang ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, kalau yang B-nya, itu kan ditanya, berapa energi kinetik dari gerak rotasi pada saat itu. Gitu ya. Nah, berarti kita cari energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi itu kan adalah setengah I omega kuadrat gitu kan ya. Nah, I-nya kan udah diketahui soal I-nya itu adalah tadi sekitar setengah mr kuadrat. Kayak gitu. Berarti ini kan jadi setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, tapi kita belum dapat omeganya. Nah, di sini buat dapat omeganya, ide kuncinya adalah kita cari hubungannya dengan si V-nya. Omega itu kan kecepatan rotasi, kecepatan dia muternya. Kalau V itu kecepatan gesernya, kecepatan translasi. Nah, hubungan antara gerak rotasi sama translasi, kalau misalkan dia geraknya menggelinding tanpa slip, menggelinding tanpa slip gitu ya, tanpa slip, maka kecepatan translasi bisa kita cari pakai kecepatan rotasi dikali R. Kayak gitu. VT sama dengan omega kali R. Nah, berarti omeganya kan adalah VT dibagi R kan ya. Nah, ini kalau kita substitusi ke sini, kita dapat setengah mr kuadrat, omeganya jadi VT per R. Gitu ya. Nah, ini kan R kuadrat, ini R kuadrat habis ya. Bisa dicoret. Seret, seret. Jadi kita tinggal punya setengah, sorry, ini kurang. Ini kan setengah dikali I ya. Sementara I-nya itu ada setengah mr kuadrat, berarti ini setengah kali setengah depannya. Kayak gitu. Berarti ini setengah kali setengah. Berarti ini jadi seperempat ya. Seperempat, seperempat M VT kuadrat. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Seperempat masanya 1 kilo, terus VT-nya kan tadi 2 ya, yang udah kita cari. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, 4 dibagi 4, 1. Berarti energi kinetik rotasinya itu adalah 1 Joule. Kayak gitu. Oke, ya tenggorokanku agak seret. Sorry. Oke, sampai sini aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut lagi. Nah, terus yang C-nya, poin yang C-nya itu hitunglah besarnya momentum sudut pada saat itu. Nah, momentum sudut, ingat ya, dia terbagi jadi dua kasus. Kalau momentum sudut untuk partikel, dia bisa kita cari pakai M, V dikali R gitu ya.
Yang mana R-nya ini adalah jari-jari rotasi dari partikelnya. Ini kalau misalkan kita ngomongin partikel. Sama kalau kita ngomongin benda tegar, maka momentum sudutnya itu adalah L sama dengan I dikali omega. Nah, ini untuk benda tegar. Benda tegar gitu ya. Nah, sementara objek yang kita punya di sini kan dia adalah benda tegar ya. Silindernya itu adalah silinder pejal. Momen inersianya diketahui, terus dia punya jari-jari. Berarti kita nggak bisa menganggap dia sebagai partikel lagi, karena momen inersianya eh, nggak boleh diabaikan gitu ya. Nah, berarti ya udah, karena dia benda tegar, maka momen inersinya kita hitung pakai yang ini. Yang L sama dengan I dikali omega. Nah, I-nya itu kan tadi adalah setengah mr kuadrat gitu. Omeganya itu adalah V dibagi R. Dikali V dibagi R. Berarti kan L-nya adalah setengah mr dikali V. Gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Berarti setengah masanya 1 kilo. R-nya itu tadi kan 6 cm ya. 6 cm itu berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Terus V-nya tadi adalah 2 meter per second. Berarti dikali 2. Berarti kan ini duanya coret ya. Duanya coret. Kita dapat ternyata momentum sudutnya tinggal 6 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Satuannya kilogram meter kuadrat per second. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini yang nomor satu. Intinya di kuncinya di sini adalah kalau kita mainan dinamika rotasi atau benda tegar, itu energi kinetiknya terbagi dua ya, rotasi dan juga translasi. Tapi hubungan antara gerak translasi dan rotasinya saling terkait dengan persamaan ini. Kalau misalkan dia geraknya menggelinding tanpa slip, terus momentum sudutnya ada dua, partikel dan benda tegar. Kalau misalkan yang kita tinjau adalah benda tegar, maka kita gunakan untuk yang benda tegar. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Kak, Oh ya, kenapa? boleh share file soalnya nggak? Oh, file soalnya. Wait ya. Hmm. Share. Bentar. 2022. Oh, udah aku kirim ke Bella ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita yang ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia kasusnya adalah kasus gerak osilasi ya, gerak harmonik sederhana. Jadi kita dikasih suatu bandul dengan panjang tali 1,6 meter, tapi talinya nggak bermasa gitu ya, diabaikan aja masanya. Terus di sini si bandulnya itu dia punya massa bebannya itu adalah 0,4 kilogram. Kayak gitu. Nah, terus habis itu bandulnya awalnya tuh pada keadaan setimbang. Jadi awalnya dia di tengah kayak gini diam. Tapi habis itu dia disentil. Disentil diberikan laju awal gitu ya, kecepatan awal 0,2 meter per second. 0,2 meter per second. Kayak gitu. Nah, terus eh, gara-gara dia disentil, dikasih kecepatan awal 0,2 meter per second, si bandulnya ini jadi berosilasi sederhana. Jadi berosilasi gitu ya. Nah, kita ditanya sekarang tentukanlah periode bandulnya. Nah, periode bandul itu bisa dicari dari ini aja. Kalau misalkan kita punya sistem bandul, itu pakai omeganya. Omega dari bandul. Kalau untuk bandul matematis sederhana kan omeganya itu langsung bisa dicari dari akar G dibagi L kan. G-nya itu adalah ininya, percepatan gravitasi, kalau L itu panjang tali bandul. Nah, sementara omega gitu ya, percepatan sudut bandul atau frekuensi sudut itu nilainya sama dengan 2pi dikali frekuensi, atau bisa juga 2pi dibagi periode. Kayak gitu ya. Nah, berarti tinggal kita gabung persamaannya. Berarti 2pi dibagi periode sama dengan akar G per L. Nah, berarti kan dipindah ruasin ya. Kalau dipindah ruasin, T-nya itu jadi sama dengan 2pi akar L per G. Kayak gitu.
Nah, tinggal kita masukin aja angkanya. 2pi, L-nya kan tadi 1,6. Sementara G-nya itu ambil aja, pakai aja 10 meter per second kuadrat. Berarti kan jadinya 2pi akar 0,16 kan ya. Nah, 0,16 itu kan sama aja kayak 16 kali 10 pangkat min 2. Kalau di akar itu jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4. Berarti ini 2pi dikali 0,4. Jadi periodenya itu adalah 0,8 pi kayak gitu ya. Satuannya detik. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang B-nya. Nah, yang B-nya itu kan ditanya, hitung energi total dari pendulum. Nah, energi total dari pendulum itu bisa kita cari dari mana? Itu bisa bisa kita cari dari kecepatan awalnya. Kenapa? Karena pada awalnya si bandul itu kan diam. Pada kondisi timbang berarti cuma diam aja di tengah gini kan. Awalnya bandul cuma diam aja di tengah kayak gini. Nggak kenapa-napa. Dia nggak punya simpangan. Kalau nggak punya simpangan kan artinya ya berada pada titik terendahnya aja. Gitu. Berarti energi potensial pasti sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba dia dikasih kecepatan awal, kita sentil. Dikasih kecepatan awal, kita sentil dengan kecepatannya itu besarnya 0,2 meter per second. Nah, karena dia dikasih kecepatan awal, maka kecepatan awalnya ini yang nanti bakal memberikan energi total dari gerak osilasi bandul ya. Jadi bisa kita tulis energi total dari osilasi bandulnya itu sama aja kayak energi kinetik awalnya. Gitu. Jadi nilainya sama dengan setengah M dikali kecepatan awalnya kuadrat. Nah, tinggal kita masukin angka-angkanya. Berarti setengah massa bandulnya itu 0,4 kilo, berarti 4 per 10 gitu ya. Terus kecepatan awalnya 0,2, berarti 2 per 10 kuadrat gitu. Ini kan coret jadi 2 ya. Nah, ini jadi 2 per 10 pangkat 3. 2 per 10 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Berarti energi totalnya itu adalah 8 per 1000 joule gitu ya. Atau 0,008 joule. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kak mau nanya. Iya, kenapa? Itu kan karena awalnya EP-nya sama 0, V0-nya itu. Terus dia tuh nggak ada V akhir ya, Kak? V akhir. Nggak ada. Mm-mm. Karena V akhir itu tergantung dari eh, posisi akhir dia ada di mana kan. Kalau misalkan ternyata diketahui nanti posisi akhirnya ada di sini gitu ya. Misalkan ini ketinggiannya 1 meter gitu. Nah, kita bisa cari V akhir di 1 meter. Kalau misalkan di 1 meter ini dia masih bergerak, maka energi mekanik di 1 meter ini adalah energi potensialnya berarti mg dikali y gitu ya. Ditambah sama setengah m V akhirnya kuadrat. Nah, terus kita gunakan prinsip kekekalan energi mekanik aja. Energi mekanik awal yaitu setengah m v 0 kuadrat sama dengan ini. Energi mekanik akhir mgy ditambah setengah m v akhir kuadrat. Nanti dapat V akhirnya berapa gitu ya. Jadi apa sih namanya? Tapi kan di sini kita nggak tahu posisi akhirnya ada di mana, ada di ketinggian berapa. Jadi kita nggak bisa cari V akhir. Yang kita punya cuma V awal aja, kayak gitu. Oke, Oke, Kak. Makasih. oke sip. Nah terus kalau yang C-nya, hitunglah nilai cos theta di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Nah, baru nih yang C-nya kita bisa tahu posisi akhirnya. Posisi akhir ketika dia sudutnya udah maksimum. Jadi kan si bandulnya itu awalnya dia di vertikal kayak gini ya. Vertikal kayak gini dengan energi potensialnya itu nol. Gara-gara dia di titik terendah. Terus habis itu kita sentil dengan kecepatan awal 0,2 meter per second. Otomatis nanti dia bakal berayun kan ya, kalau kita sentil. Nah, ketika dia berayun, dia nanti bakal sampai titik yang kita sebut namanya ketinggian maksimum. Dia udah nggak bisa naik lagi. Gara-gara udah nggak bisa naik lagi, misalkan di sini gitu. Nah, ini ketinggian maksimumnya. Dia udah nggak bisa naik ke atas lagi, berhenti gitu ya. Akhirnya dia jatuh lagi ke bawah. Jatuh lagi ke bawah, makanya nanti gerakannya berayun. Kayak gitu. Nah, ketika dia udah sampai ketinggian maksimum ini, otomatis nanti dia kan bakal ngebentuk sudut sudut theta gitu kan terhadap si talinya. Yang mana
tetanya ini adalah teta maksimum yang kita cari tadi. Gitu. Oke. Nah, ketika dia mencapai teta maksimum, maka kecepatan akhirnya, V akhirnya, itu nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Karena ketika tetanya itu udah maksimum atau ketinggiannya maksimum, dia udah nggak bisa naik lagi ke atas, makanya V akhirnya 0. Kalau di sini, tadi ketika ketinggiannya 1 meter, misalkan gitu ya, misalkan ketika 1 meter, aku anggap itu belum maksimum. Kalau belum maksimum, maka nilai kecepatan akhirnya masih bisa kita cari. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang ketinggiannya udah maksimum, misalkan kita kasih nama ini Hmax gitu ya, H maksimum, maka tetanya bakal maksimum juga, nanti kecepatan akhirnya bakal 0. Gitu ya. Ini syaratnya. Karena udah nggak bisa naik lagi. Nah, berarti tinggal kita tinjau aja kekekalan energinya. Ini titik awal, ini titik akhirnya. Kayak gitu. Nah, pada titik awal, energi mekaniknya itu kan tadi cuma energi kinetik aja, yang setengah M V0 kuadrat. Sementara pada titik akhir, pas udah sampai atas ini, energinya tinggal sisa potensial aja, karena kecepatan akhirnya 0. Berarti EM akhir, itu tinggal sisa potensial doang. M, G dikali H max. Nah, terus kita harus cari tahu dulu hubungan H max dengan theta ini apa. Nah, hubungannya bisa kita cari pakai geometri. Jadi kan ini talinya. Ya, talinya, panjang talinya kan L. Terus dia membentuk sudut theta. Nah, terus dari tanah, apa, dari titik terendah ke, ke titik ketinggian maksimum segini, itu panjangnya adalah H max. Nah, di sini kita bisa bikin segitiga siku-siku. Jadi kalau kita tarik garis horizontal di sini, nah ini kan jadi segitiga siku-siku kan ya. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku kayak gini, dengan ini sudutnya adalah theta, terus ini L, maka bagian sisi tegak segitiganya kan itu adalah L cos theta ya. L cos theta, kayak gitu. Nah, jadi panjang segini, itu sama aja kayak L cos theta tadi. L cos theta. Tapi, panjang dari atas ke bawah itu adalah L. Ini adalah L. Nah, kan dari atas ke bawah L. Dari atas ke garis ini L cos theta, maka H max-nya itu kan sisanya kan ya. Ini kayak H max itu adalah selisih L dikurangin L cos theta, sisanya gitu. Jadi dari gambarnya kita bisa dapat H max itu adalah L panjang dari atas ke bawah dikurangin L cos theta, panjang dari atas ke alas segitiganya. Kayak gitu. Nah, tinggal kita gabungin. Berarti sekarang EM akhirnya, kalau kita masukin ke sini, itu bisa kita tuliskan sebagai MG dikali L dikurangin L cos theta. Kayak gitu ya. Nah, terus kita masukkan ke prinsip kekekalan energi mekanik. Berarti EM awal sama dengan EM akhir. Berarti EM awal itu kan setengah M V0 kuadrat ya. Berarti setengah M V0 kuadrat sama dengan EM akhir. MG dikali L dikurangin L cos theta. Kayak gitu. Nah, ini kan M-nya bisa dicoret. M-nya dicoret. Terus ini kan L dikurangin L cos theta. L-nya bisa keluar kan ya. Kalau L-nya keluar kan jadi setengah V0 kuadrat sama dengan GL 1 min cos theta. Kayak gini. Oke. Nah, terus GL-nya kita kita pindah ruasin ke kiri. Jadi dibagi sama setengah V0 kuadratnya. Berarti kan jadinya V0 kuadrat dibagi 2 dikali GL. Nah, ini nilainya 1 min cos theta. Nah, ini kalau kita pindurasin cos theta-nya ke kiri, terus V0 kuadrat per 2 GL ke kanan, berarti kita dapat cos theta sama dengan 1 min V0 kuadrat per 2 G dikali L. Kayak gitu. Tinggal dimasukin aja nilainya. V0-nya berapa, gitu ya. Terus G-nya berapa gitu. G-nya 10 ya. Sama L-nya berapa. Nanti dapat nilai cos theta dari sudut yang dicari. Kayak gitu. Kan yang ditanya cos theta-nya kan ya? Yang ditanya, ya nilai nilai cos dari theta-nya. Ya berarti tinggal dicari aja nih. 1 min V0 kuadrat dibagi 2 GL. Hasilnya berapa. Kayak gitu kurang lebih. Ada pertanyaan sama sini? Ya.
Boleh jelasin ulang nggak kenapa dia EM awal sebenarnya EM akhir? Oh, ini cuma prinsip kekekalan energi mekanik aja. Karena di sini kan dia geraknya osilasi harmonik sederhana. Pada gerak osilasi harmonik sederhana, osilasi OHM ya, berarti. Pada gerak osilasi harmonik sederhana, itu dia pasti gerakannya, energi mekaniknya selalu kekal. EM-nya selalu kekal. Kalau energi mekaniknya kekal, artinya energi mekanik di titik manapun tuh nilai bakal sama. Jadi, energi mekanik di titik awal itu kan waktu dia di bawah ya. Sama energi mekanik di titik akhir itu bakal sama. Gitu ya. Cuma nanti bentuknya aja bakal berubah-berubah. Energi mekanik itu kan dia adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Gitu. Jadi nilainya bakal sama. Misalkan kita punya titik satu gitu. EM1 sama dengan EP1 tambah EK1. Sama ketika dia berada di titik 2. EM2 sama dengan EP2 ditambah EK2. Cuma, apa sih namanya? Cuma kadang nilainya tuh berganti-ganti antara EP sama EK-nya. Tapi kalau dijumlahin tetap tetap sama nilainya. Misalkan ini kalau dijumlahin nilainya 10 Joule. Maka yang bawah ini nilai 10 Joule. Tapi kadang 10 Joule ini bisa terdiri dari EP-nya, energi potensial itu 4 Joule, terus EK-nya 6 Joule. Atau kebalikannya, misalkan EP-nya itu 6 Joule, EK-nya 4 Joule. Tapi kalau dijumlahin, nilai totalnya itu tetap 10 Joule. Nah, itu yang dimaksud dengan kekekalan energi mekanik. Jadi nilai EP sama EK-nya bisa berubah-berubah. Karena tadi posisinya berubah. Kalau tadi kan dia di bawah, energi kinetiknya, energi mekaniknya kan dalam bentuk EK aja kan ya. Karena di bawah ini dia nggak punya energi potensial. Nah, kalau di atas, dia energi mekaniknya dalam bentuk EP aja, karena dia nggak punya kecepatan di sini. Jadi nggak ada energi kinetik. Tapi kalau dicari nilai totalnya itu tetap sama dengan energi total yang tadi udah kita cari, yaitu 8 per 1000 Joule. Kayak gitu. Gitu ya. Itu maksudnya EM awal sama dengan EM akhir. Jadi kita tinjau titik awalnya di bawah, kita tinjau titik akhirnya di atas. Terus kita uraikan energinya. Kayak gitu. Terus tinggal disama dengan dan karena energi kinetiknya kekal. Ini sorry, bukan energi kinetik, energi mekanik. Energi mekaniknya kekal. Kayak gitu ya. Udah kebayang belum? Udah ya, aman. Oke, kalau udah aman, Aman, Kak. berarti kita lanjut. Oke, sip. Ke yang nomor tiganya. Nah, yang nomor tiganya itu, ini tentang masalah gelombang, gelombang mekanik ya, gelombang bunyi. Nah, di nomor tiga ini, kita punya suatu gelombang bunyi yang menjalar ke arah sumbu X positif. Berarti ada gelombang bunyi yang jalannya ke kanan ya, merambatnya ke arah sumbu X positif. Pada suatu medium, yang kita nggak tahu mediumnya apa. Terus diketahui pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, simpangan gelombangnya adalah 2,5 mm. Berarti ketika T sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, simpangannya adalah 2,5 mm. Yang mana 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimum. Ya. Berarti 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimum atau setengah dari amplitudonya. Ya gitu. Berarti kita bisa dapat amplitudonya tinggal kita kali 2 aja kan ya, si S-nya. Berarti amplitudonya atau simpangan maksimumnya itu adalah 2 dikali 2,5, berarti 5 mm. Kayak gitu. Nah, terus dikasih tahu bahwa partikel pada mediumnya itu bergerak ke arah sumbu X negatif. Nah, ini diabaikan aja, kita nggak peduli. Jadi yang kita lihat itu bukan gerakan partikel mediumnya, tapi yang kita lihat adalah gerakan dari gelombangnya aja. Di sini kan gelombangnya bergeraknya merambatnya ke sumbu X positif. Ya udah itu aja yang kita perhatiin, gitu ya. Nah, terus di sini kecepatan dari gelombangnya, kecepatan rambat gelombangnya pada medium tadi adalah 1500 meter per second. V-nya 1500 meter per second dan panjang gelombangnya, lambdanya, itu adalah 40 cm atau 0,4 meter. Tentukan bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya.
Nah, bilangan gelombang itu kan didefinisikannya adalah 2pi dibagi panjang gelombang kan, ya? 2pi per lambda. Nah, lambdanya kan udah diketahui. Jadi tinggal kita masukin aja angkanya. Berarti K-nya adalah 2pi dibagi lambdanya itu 0,4. Berarti 4 per 10 kan ya. Nah, ini kalau dihitung 10-nya kan bisa naik ke atas jadi 20 per 4 gitu ya. 20 dibagi 4 kan 5. Berarti 5pi. 5pi meter pangkat min 1. Kayak gitu. Nah, ini bilangan gelombang. Nah, terus frekuensi sudutnya omega. Frekuensi sudut omega itu bisa kita cari dari ini, bisa kita cari dari kecepatan rambatnya. Di sini kan diketahui kecepatan rambatnya. Besarnya adalah 1.500 meter per second. Nah, kecepatan rambat itu didefinisikan adalah panjang gelombang, lambda, dikali frekuensi, lambda dikali F. Atau bisa juga dituliskan sebagai omega dibagi sama K. Ya gitu. Jadi kita bisa cari pakai dua hal ya. Bisa lambda kali F, bisa juga pakai omega dikali K. Nah, kita kan pengen nyari yang omega. Terus K-nya tadi udah tahu kan ya nilainya. Berarti tinggal kita pakai yang definisi yang atas ini aja. Yang sebelah kanan. Berarti omega per K kan sama dengan V. Maka omega sama dengan V dikali K. Kayak gitu. Nah, kan K-nya udah diketahui 5pi. Terus V-nya adalah 1.500. Berarti tinggal kita kali aja. Berarti omeganya adalah 1.500 dikali 5pi. Berarti kan jadinya sekitar 15 kali 5 tuh 75 ya. Berarti 7.500 pi. Satuannya radian per second. Nah, ini adalah nilai omega ya. Kayak gitu ya. Jadi tinggal kita gunakan definisi bilangan gelombang, Kak. Dan juga definisi kecepatan rambat. Ini kecepatan rambat. Kecepatan rambat. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang B-nya, tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi. Yang mana bentuknya itu adalah ini ya. S sebagai fungsi X dan T sama dengan simpangan maksimum cos KX plus minus omega T plus Pi. Berarti kita disuruh cari nih, tandanya ini plus minus, plus atau minus gitu ya. SM-nya berapa, K-nya berapa, omega-nya berapa, dan Pi-nya berapa. Pi itu adalah konstanta fasa. Ini konstanta fasa. Gitu ya. Nah, berarti kita tulis dulu aja. Berarti S sebagai fungsi X dan T sama dengan SM dikali cos KX minus plus omega T ditambah Pi. Kayak gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita kalau K-nya kan tadi udah dapat ya, K-nya 5 pi. Kalau omeganya itu 7.500 pi. Gitu ya. Berarti tinggal kita masukin. Sama tadi kan SM-nya kita udah dapat juga adalah 5 mm kan. Berarti ini 5 mm, 5 mm cos 5 px minus plus 7.500 pt ditambah sama pi gede. Kayak gitu. Nah ini S X, T. Kayak gitu ya. Nah oke. Terus buat nentuin tanda plus minusnya gimana? Kita lihat aja dari arah rambat gelombangnya. Tadi kan si gelombangnya itu dikasih tahu di soal dia menjalarnya atau merambatnya itu ke arah sumbu X positif, ke kanan gitu ya. Maka kalau dia merambatnya ke sumbu X positif, tanda antara KX dengan omega T itu harus saling berlawanan. Jadi di sini kan KX-nya positif, maka omega T-nya harus negatif. Jadi ini yang kita ambil adalah negatifnya. Kayak gitu. Jadi ide kuncinya kalau dia merambatnya ke sumbu positif gitu ya. Kan kalau di soal ke sumbu X positif gitu. Maka KX sama omega T-nya harus berlawanan tanda. Berarti kalau KX-nya positif, omega T negatif. Atau kebalikannya, kalau misalkan omega T-nya dikasihnya positif, maka KX yang kita harus bikin negatif. Kayak gitu. Tapi kalau dia merambatnya ke sumbu negatif, berarti ke kiri gitu ya. Misalkan ke sumbu X negatif, maka KX sama omega T tandanya harus sama. Antara dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Berarti bisa kita tulis KX plus omega T atau minus KX minus omega T. Kayak gitu. Oke. Nah, terus buat nyari pi-nya gimana? Buat nyari konstanta fasa ini.
yang pi besarnya. Itu tinggal kita gunakan aja. Tadi kan dikasih tahu ketika T sama dengan 0 dan X-nya 0, nilai S-nya itu adalah 2,5 mm. Berarti ketika kita substitusi T-nya ini jadi 0, X-nya juga jadi 0, nilai S yang di ruas kiri ini jadi 2,5 mm. Jadi ini 2,5 mm sama dengan 5 mm cos 5 pi dikali 0 ditambah, dikurangin, dikurangin 7.500 pi dikali 0 ditambah sama pi besar. Kayak gitu. Nah ini kan 0, 0 gitu ya. Berarti kita dapat terus 5 mm kalau dipindah ke kiri kan jadi 2,5 mm dibagi 5 mm itu jadi setengah ya. Setengah sama dengan cos pi. Nah berarti pi-nya berapa supaya nilai cosnya setengah? Tanya kan kayak gitu. Nah cos setengah itu kan 60 derajat ya. Berarti pi-nya nilainya harus sama dengan 60 derajat. Tapi harus kita nyatakan jawabannya dalam radian. Berarti 60 derajat kita convert dulu ke radian. Nah kalau di convert ke radian itu berarti jadi pi dibagi 3 radian. Nah jadi kita dapat simpangannya S sebagai fungsi X dan T itu adalah 5 mm cos 5 px dikurangin 7.500 pt gitu ya, ditambah pi per 3 radian. Nah ini adalah fungsi simpangannya terhadap X dan T. Kayak gitu ya. Nah cuma biasanya simpangan itu dinyatakannya dalam meter. Berarti yang 5 mm ini bisa kita ganti jadi meter. Kalau diganti jadi meter berarti jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, Ya, yang bulat dicoret itu namanya apa sih bacanya? ini pi. Sudut fas. Terus kalau yang sudut fasa itu apa, Kak? Ya, iya, jadi pi itu nama nama hurufnya ya. Jadi huruf Yunani. Tapi dia itu adalah sudut fasa atau fasa awal. Fasa awal gitu ya. Nah, kalau sudut fasa itu adalah semuanya ini. Jadi yang apa? Yang 5 pi x minus 7.500 pi t ditambah pi per 3 itu namanya sudut sudut fasa semuanya. Kan itu adalah sudut dari sikosnya kan ya. Nah, itu kita sebutnya sudut fasa. Tapi kalau yang konstanta paling belakang ini yang nggak ada x dan t-nya, yang pi per 3 ini kita sebut namanya sudut fasa awal gitu ya. Oke. Tapi kalau nama variabel hurufnya ini Kalau bahasa Yunani itu pi. nanti di Kenapa? Bentar, suara kamu putus. kalau nanti diminta soalnya Diminta, halo. halo, ya, diminta soalnya kenapa? Halo? Kalau diminta soalnya sudut fasa berarti kita cari dari yang dari 5. Iya, benar. Misalkan ditanya sudut fasa saat, Masih eh, udah masuk, putus ya. udah masuk. Misalkan ditanya sudut fasa pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 5 gitu ya. Berarti sudut fasa totalnya itu adalah semuanya. Misalkan kita kasih lambang besi gitu ya sudut fasa. Berarti 5 pi dikali X-nya kan 5, berarti 5 pi kali 5 dikurangin 7.500 pi dikali 0 ditambah sama pi per 3. Berarti sudut fasa totalnya itu adalah 25 pi ditambah pi per 3. Kayak gini. Nah ini sudut fasa namanya. Gitu. Jadi mencakup semuanya. Kayak gitu. Tapi kalau yang ditanya fasa awal ya berarti tinggal pi per 3 yang belakangnya aja. Kayak gitu. Kalau aku tadi keputus. Itu tadi T sama dengan 0, X sama dengan 5 Oh ini, dari soalnya. enggak misalkan. Oh, Misalkan terus ditanya, kalau yang tadi? kenapa? Kalau yang tadi eh pas kakak substitusiin T-nya berapa tuh? Yang soal yang tadi. Oh, kalau yang tadi kan T-nya 0 dan X-nya 0 kan ya. Berarti sudut fasanya ya sama aja kayak cuma pi per 3 aja doang. Jadi ini Hmm. yang ini ya, misalkan ditanya soalnya nanya nih, misalkan soalnya nanya tentukan sudut fasa ketika T-nya 0 dan X-nya 5. Ya berarti sama aja kayak ini, bagian dalamnya kita substitusi X-nya 5, T-nya 0 ditambah pi per 3. Maka sudut fasa totalnya itu adalah 25 pi tambah pi per 3. Jadi mencakup semua bagian dari yang ada di dalam kosnya. Nah, ini sudut fasa ketika T-nya 0 dan X-nya 5. Tapi kalau misalkan ditanya tentukan sudut fasa awal atau fasa awalnya atau konstanta fasa, maka yang dimaksud itu cuma pi per 3 bagian belakang ini aja.
Yang 5px sama 7500 pitanya nggak masuk. Kayak gitu ya. Nah, kalau di soal kita, kan tadi kita ambil waktunya itu di X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Ya, maka sudut fasanya ketika X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, masukin aja ke sini X-nya 0, T-nya 0. Berarti tinggal sisa kan sudut fasanya adalah pi per 3 doang. Kayak gitu. Berarti ternyata kalau di X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, sudut fasanya itu sama dengan si fasa awalnya. Kayak gitu. Kebayang nggak? Bayang. Oke, sip. Sikat. Oke, kita lanjut lagi ya kalau gitu. Nah, terus carilah kecepatan osilasi partikel dari medium saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kecepatan osilasi partikel, hati-hati. Di sini kan yang ditanya adalah kecepatan osilasi partikel. V osilasi. Nah, kecepatan osilasi sama kecepatan lambat itu beda. Kalau kecepatan lambat itu gelombangnya itu jalan ke kanan kiri seberapa cepat. Tapi kalau kecepatan osilasi itu kayak kecepatan getaran, kan dia getar-getar naik turun gitu ya. Nah, kecepatan osilasi itu dicarinya bukan pakai lambda dikali F, karena ini lambda kali F itu kan kecepatan lambat. Nah, kecepatan osilasi itu dicarinya dari turunan dari simpangannya. Berarti ds per dt. Kayak gitu. Kita cari dulu nih turunannya. Tadi kan simpangannya itu adalah ini ya. 5 kali 10 pangkat min 3 meter, cos 5px dikurangin 7500 pt. Berarti itu kita turunin terhadap t. Berarti d per dt dari 5 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Dikali cos 5px dikurangin 7500 pt ditambah pi per 3. Kayak gitu. Nah, ini kalau diturunin berarti gimana? Cosnya berubah jadi minusin kan ya. Berarti ini jadi minus 5 kali 10 pangkat min 3 meter sin 5px dikurangin 7500 pt ditambah pi per 3. Nah, terus dikali dengan turunan yang ada di dalam sudutnya ini. Di dalam sudutnya ini kan yang ada fungsi t-nya cuma 7500 pi doang ya. Berarti turunan terhadap t-nya yang nggak nol cuma turunan dari 7500 pi. Tapi minusnya masuk. Berarti minus 7500 pi. Kayak gitu. Karena dia minusnya kan nempel sama si angkanya ini ya. 5px sama pi per 3-nya jadi nol. Karena terhadap t dia kita anggap sebagai konstanta aja. Kayak gitu. Jadi nanti dapat kecepatan osilasinya itu adalah minus 7500 pi dikali 5 kali 10 pangkat min 3. 7500 dikali 10 pangkat min 3 kan jadi 7,5. 7,5 dikali 5 itu 37,5 kalau nggak salah. Ya, 37,5 ya. Berarti 37,5 meter dikali sin 5 pi x dikurangin 7500 pi t gitu ya. Ditambah pi per 3. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan osilasinya. Nah, tapi kan tadi diminta kecepatan osilasinya. Nah, ini kan masih sembarang ya. Berarti pada X-nya bisa berapa aja, T-nya bisa berapa aja. Tapi tadi diminta di soal kan ketika T-nya 0, terus X-nya 2. Gitu ya. Berarti kita substitusi aja ke sini. X dan T-nya. Berarti kecepatan osilasi pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 2 itu adalah 37,5. Ini meternya berubah jadi meter per second ya. 37,5 meter per second. Karena dia udah jadi kecepatan kan sekarang. Dikali sin 5pi dikali 2 dikurangin 7500 dikali 0 ditambah pi per 3. Nah, ini kan sama aja kayak kecepatannya itu adalah 37,5 dikali sin 10 pi plus pi per 3 meter per second. Kayak gitu. Nah, berapa pertanyaan sin 10 pi tambah pi per 3? Nah, sin 10 pi ditambah pi per 3 itu sama aja kayak sin pi per 3 atau sin 60 derajat gitu kan ya. Itu sama dengan setengah akar 3. Kenapa sin 10 pi tambah pi per 3 itu sama aja kayak sin pi per 3? Nah, ingat, kan 10 pi itu sama aja kayak 5 dikali 2 pi kan ya. 2 pi itu apa? 2 pi itu adalah sudut dari satu lingkaran penuh. Jadi sama aja 10 pi itu kayak kita punya 5 lingkaran. Jadi kayak si sudutnya itu udah muter sebanyak 5 kali. Ya, tapi kalau dia udah muter sebanyak 5 kali dan apa? Dan putarannya itu adalah satu lingkaran penuh gitu ya. Maka dia bakal balik lagi kan ya ke sudut 60 derajat.
Kayak tadi misalkan sudutnya sini, terus dia muter 5 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya udah balik lagi ke sini. Yang mana sininya adalah 60 derajat. Kayak gitu. Makanya kita bisa bilang 10 pi tambah pi per 3 ya sama aja kayak pi per 3 gitu. Karena dia balik lagi ke eh, kuadran 1. Nah, jadi kita dapat kecepatan osilasinya itu adalah 37,5 dikalikan dengan setengah akar 3. Gitu ya. Nah, ini biarin aja dalam pecahan. Jadi 37,5 per 2 akar 3 meter per second. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kak, Ya, gimana kalau misalnya ditanya kecepatan rambatnya? kecepatan rambat yang ini kan. Udah diketahui di soal. 1.500. Udah ya? Iya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan Masih. kalau misalkan nggak diketahui gitu ya, yang diketahui justru malah lambda sama frekuensinya. Ya carinya pakai ini. Pi sama dengan lambda dikali r. Gitu. Oke. Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang berarti kita lanjut lagi ya ke nomor yang 4. Nah, nomor yang 4 ini kita punya suatu tandon gitu ya. Tandon itu kayak bak gitu. Yang atasnya itu kebuka. Atasnya kebuka dan dia punya diameter 1 meter diameter. Nah, ini diameter tandonnya. Kita kasih nama DA gitu ya. Itu adalah 1 meter. Nah, terus eh, si tinggi air pada tandonnya itu 1,5 meter. Berarti tinggi air yang H1 ini adalah sekitar 1,5 meter. Kayak gitu. Nah, terus si tandon itu dia terhubung oleh keran C gitu ya. Keran C yang kita nggak tahu dia ada di ketinggian berapa keran C-nya. Sama sebelum masuk ke keran C, si airnya itu melewati pipa pada bagian B di sini dengan diameter pipanya itu di B, berarti DB gitu ya. DB-nya itu adalah 5 cm. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan pipa C-nya dibuka, ketika pipa C-nya dibuka, dia airnya ini permukaannya turun pasti kan. Gara-gara ya ngalir kan, ngalir lama-lama berkurang nih. Nah, berkurangnya itu kecepatannya adalah 0,5 cm per detik. Nah, sekarang ditanya, kalau misalkan di poin yang A, berapa tekanan absolut pada dasar tandon ketika kerannya belum dibuka? Berarti kalau kerannya belum dibuka, masih ditutup gitu ya, kasusnya fluidanya masih statik, masih belum bergerak. Nah, kita ditanya berapa tekanan fluida yang ada di bawah sini ketika si fluidanya itu masih diam atau masih dalam kondisi statik. Nah, berarti tekanan fluida yang ada di dasar tandon itu tinggal kita cari pakai ini aja. Tekanan hidrostatiknya berarti rho G dikali H1 kan ya, ditambah sama tekanan udara P0. Karena di sini titik yang ada di dasar tandon kan dia cuma menopang fluidanya aja kan ya. Menopang cairannya yang setinggi H1 ini. Nah, terus di atasnya itu dia baknya kebuka. Karena baknya kebuka maka siapa sih namanya? Si airnya itu ketekan sama udara juga. Dia bersentuhan sama udara. Makanya di sini kita tambah tekanan atmosfer. Ya. Berarti tinggal dimasukin aja angkanya. Rho-nya itu kan tadi diketahui adalah 1 gram per cm3. Rho-nya 1 gram per cm3. Kalau dijadiin kilogram per meter kubik ini jadi 1000 kilogram per meter kubik. Berarti ini jadi 1000 dikali 10 dikali H-nya itu 1,5 ditambah sama P0-nya. P0 itu kan tekanan atmosfer. Di sini dikasih tahu tekanan atmosfernya adalah 100 kilopascal. Atau kalau kita jadiin pascal doang itu jadi 100.000. 100.000 pascal. Berarti tekanan totalnya itu adalah tinggal ya dijumlahin aja 100.000 ditambah sama 1000 kali 10 dikali 1,5. 1000 kali 10 kan 10.000. 10.000 kali 1,5 itu jadinya 15.000. Berarti 100.000 ditambah 15.000. Nah gitu. Berarti tekanan totalnya itu adalah 115.000 Pascal. Kayak gitu ya. Nah ini adalah tekanan total dari si fluidanya yang berada pada bawah tandon ini. Kayak gitu.
Sampai sini aman? Atau ada pertanyaan? Masih aman lah ya? Kalau masih aman, kita lanjut dulu. Nah, berarti yang B-nya. Bentar, bentar. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang B-nya, kalau yang B-nya itu, kita diminta hitung laju air yang melewati pipa bagian B ketika si tandonnya ini dibuka. Si kerannya dibuka gitu ya. Kan kalau kerannya dibuka sih sekarang airnya bisa ngalir. Nah, berapa laju air pada bagian pipa C-nya itu, pipa B-nya itu? Nah, ini bisa kita cari dari ini aja. Apa sih? Dari prinsip kontinuitasnya aja. Kan kita udah tahu ya kecepatan dari apa air yang turun dari titik A ini berapa. Nah, kalau misalkan ini airnya masih berada pada satu jalur, pada satu saluran, maka kita bisa gunakan prinsip kontinuitas, yaitu debit air yang berada pada titik A, yang berada pada permukaan ini, itu nilainya sama dengan debit air yang berada pada titik B. Nah, ini prinsip kontinuitas. Jadi debitnya itu nilainya bakal selalu sama di titik manapun ya. Yang mana debit air itu atau debit fluida gitu ya, itu bisa kita definisikan sebagai luas penampang alirannya A-nya dikalikan dengan kecepatan aliran dari si fluidanya. A dikali V, kayak gitu. Oke. Nah, terus kan dikasih tahu di soal bahwa si tandonnya itu penampang penampang baknya ini adalah dia punya diameter 1 meter. Berarti kita anggap aja bentuknya lingkaran. Terus si pipanya juga punya diameter sebesar 5 cm. Berarti kita anggap siapa sih namanya si pipanya ini? Dia bentuknya lingkaran juga dengan diameter 5 cm. Berarti luasnya bisa kita pakai luas lingkaran aja, yaitu seperempat pi dikali diameter kuadrat. D-nya ini diameter. Kayak gitu ya. Nah, berarti debit air pada titik A bisa kita tulis kayak gini kan ya. Seperempat pi dikali diameter A kuadrat gitu ya. Dikali kecepatan air pada titik A. Terus untuk titik B berarti seperempat pi dikali diameter B kuadrat dikali kecepatan air pada titik B. Kayak gitu. Nah, ini seperempat pi-nya kan bisa coret ya. Dicoret, habis. Berarti kecepatan air pada titik B itu bisa kita cari dari dA kuadrat dibagi dB kuadrat kayak gitu. Dikalikan dengan VA. Nah, kan tadi dA itu 1 meter ya diameternya. 1 meter kalau dijadikan senti kan jadinya 100 senti. Kuadrat dibagi sama dB itu kan tadi diameter titik B itu 5 senti. Berarti dibagi 5 kuadrat. Nah, ini dikali VA. VA itu kecepatan air di titik A. Yaitu 0,5 cm per detik. Berarti VB-nya bisa kita tuliskan sebagai 100 dibagi 25, 100 kuadrat kan 10.000 ya. 10.000 dibagi 25 itu sama aja kayak berapa tuh? Ya, kayak 100 dibagi 25 kan 4 ya. 4 dikali 100 berarti 400. Ya. Berarti 400 dikali 0,5 cm per second. Atau 200 cm per second. Nah, kalau kita ubah jadi meter per second, ini kan berarti jadinya adalah 2 meter per second. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kecepatan air pada titik B. Jadi tinggal kita gunakan prinsip kontinuitas saja. Karena titik A udah kita ketahui kecepatannya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Masih aman? Oke, kalau gitu kita ke nomor yang C-nya. Nah, yang di bagian yang C, sekarang kita diminta hitung tekanan pada bagian pipa B setelah keran dibuka. Nah, kita ditanya nih tekanannya berapa. Nah, tekanan di pipa B ini, kalau kerannya udah dibuka kan airnya ngalir ya. Di sini airnya ngalir. Ini nilainya beda sama tekanan yang udah kita hitung di nomor yang A ini. Karena di nomor yang A ini kan airnya masih statik. Airnya masih diam, belum mengalir. Kalau misalkan airnya dalam keadaan diam sama keadaan ngalir itu beda nilai tekanan. Gitu ya.
Nah, terus kalau dia ngalir gimana? Berarti kita gunakan sekarang hukum atau prinsip Bernoulli. Kita bandingkan aja sekarang apa prinsip Bernoulli pada titik A dan pada titik B. Jadi kan kayak gini ya, prinsip Bernoulli itu adalah tekanan di titik A ditambah setengah rho pi A kuadrat ditambah rho dikali G dikali AA sama dengan tekanan di titik B ditambah setengah rho dikali VB kuadrat ditambah rho G AB. Nah, terus kita anggap apa sih namanya bagian bawah tandon ini, yang di dasar tandon ini, itu adalah ketinggian nolnya. Jadi kita anggap ini adalah titik H sama dengan nol atau ketinggian nolnya di sana. Jadi nanti si titik A itu kan letaknya ada di atas dari dasar tandon, maka titik A itu dia ketinggiannya positif. Sementara titik C itu kan dia letaknya ada di bawah dasar tandon ya. Berarti nanti HC atau ketinggian titik C itu adalah minus dari delta H. Jadi ketinggiannya jadi negatif nilainya. Kayak gitu. Nah, kalau H sama dengan nolnya di sini, maka kita bisa dapat bahwa HB atau ketinggian titik B itu adalah nol. Ya karena kenapa? Ya HB kan, ya titik B kan pas banget di garis merah ini kan ya, di ketinggian nolnya. Nah, terus untuk titik A, nah titik A kan ketinggiannya dari garis merah ini ke atas adalah H1. Berarti HA adalah H1. Ya gitu. Nah, terus titik A ini kan dia terkena udara kan ya. Terkena udara karena baknya terbuka. Maka karena titik A ini terkena udara, dia langsung kontak dengan udara, tekanan di titik A atau PA gitu. Itu adalah sama aja kayak tekanan udara P0. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabungin semua persamaannya, ini kan jadi P0 ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho G, AA-nya jadi H1 sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah sama 0 karena HB-nya 0. Kayak gitu. Nah, dari sini kita dapat PB-nya. Berarti PB itu sama dengan P0 ditambah rho GH1 terus setengah rho VB kuadratnya pindah ke kiri. Berarti jadi tambah setengah rho VA kuadrat dikurangin VB kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin semua angkanya. Tapi sekarang VB-nya kita nyatakan dalam meter per second dua-duanya. Kan tadi VB-nya kalau dalam meter per second itu adalah 2 meter per second. Terus kalau VA-nya tadi kan 0,5 cm per second. Kalau dinyatakan dalam meter per second berarti jadi 5 per 10 dikali 10 pangkat min 2 meter per second. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 meter per second. Nah, ya udah sekarang tinggal kita hitung PB-nya. P0 ini kan tadi tekanan udara. Tekanan udaranya atau tekanan atmosfernya itu kan tadi 100 kilopascal ya. Berarti sekitar 100.000 pascal. Ditambah P itu adalah 1000, rho itu adalah 1000, G-nya itu 10, H1-nya tadi 1,5. Ditambah setengah dikali 1000 dikali VA kuadrat. VA kuadratnya kan ini ya. 5 kali 10 pangkat min 3, tapi dikuadratin lagi. Dikurangin VB kuadrat, berarti dikurangin 2 kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti dapat dari sini PB atau tekanan pada titik B itu adalah tinggal kita jumlahin aja kan ya. Berarti 100.000 ditambah 15.000 ditambah 500 dikali ini. Nah, ini kan 5 kali 10 pangkat min 3 kalau dikuadratin jadinya 25 kali 10 pangkat min 6 kan ya. Sementara kalau 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, ini kan kecil banget ya 25 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita anggap aja dia 0. Anggap 0. Anggap 0. Kenapa dianggap 0 ya? Karena 25 dikali 10 pangkat min 6 itu nilainya jauh lebih kecil dibandingkan 4. Kayak 0 kan dia 25 kan kayak 0,00000 nolnya ada banyak ya. Baru belakang 25 gitu. Jadi kalau ditambah apa ditambahin atau dikurangin sama 4 ya nggak terlalu jauh beda. Tetap bisa dibulatin ke 4 lagi gitu ya. Berarti anggap aja ini 0, maka PB-nya adalah 100.000 ditambah 15.000 ditambah 500 dikali, kalau ini 0 berarti tinggal sisa minus 4 kan ya. 500 dikali minus 4 kan jadinya adalah minus 2.000. Berarti ini jadi minus 2.000. Kayak gitu. Nah, berarti kalau dijumlahin semua, 15.000 dikurangi 2.000 kan jadinya 13.000 ya. Berarti PB-nya adalah 113.000 Pascal. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah tekanan GB.
Oke, Kak, ya. boleh tolong jelasin ulang nggak tadi soal tingginya, tinggi yang B sama C? Aku masih kurang paham. Tinggi yang B sama C. Oh, Iya, aku gam yang H-nya. aku gambar ulang aja ya. Hmm. Kayak gini. Nah, ini kan titik C, ini titik B, ini titik A kan ya. Yang mana dari B ke A itu H1, terus dari B ke C itu tadi delta H kan ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita mainan hukum Bernoulli atau prinsip Bernoulli gitu, itu kita boleh menetapkan ketinggian nolnya di mana aja. Kayak misalkan aku menetapkan ketinggian nolnya tuh di bawah sini, gitu ya. Ini H sama dengan nol, gitu. Ini ketinggian nolnya, jadi kayak acuan energi potensialnya nol, gitu. Maka kalau aku tetapkan H sama dengan nol di titik paling bawah, semua titik yang ada di atas titik H sama dengan nol ini, dia punya ketinggian yang nilai positif. Jadi titik B kan tingginya dari C itu adalah segini kan ya, delta H. Berarti ketinggian titik B itu adalah delta H. Sementara kalau titik A kan, kalau dari C diukurnya adalah delta H ditambah H1. Maka HA-nya adalah delta H ditambah dengan H1 gitu. Jadi ketinggiannya positif semua. Karena dia berada posisinya adalah di atas, ini adalah di atas H sama dengan nolnya. Di atas garis yang aku set sebagai acuan ketinggian dasarnya gitu. Nah, tapi aku boleh aja menetapkan ketinggian nolnya tuh nggak di bawah sini. Tapi katakanlah di sini, di titik B. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, kalau aku tetapkan ketinggian nolnya itu di tengah-tengah sini, maka kan ada dua titik ya, dua titik lain, yaitu titik A sama titik C. Nah, titik A itu letaknya ada di atas titik B. Dengan jaraknya dari garis merah ini ke atas kan H1 ya. Dari garis merah ke atas itu H1. Berarti ketinggian titik A, kalau berdasarkan referensi yang garis merah ini adalah HA itu adalah sama dengan H1. Gitu ya. Sementara kalau titik C itu kan letaknya ada di bawah dari titik B. Dengan jaraknya itu adalah kalau garis merah ini dari garis merah ke bawah itu adalah delta H. Kayak gitu. Maka ketinggian titik C, kalau dari referensi garis merah, itu adalah delta H. Tapi karena dia letaknya di bawah, maka kita kasih tanda negatif. Gitu. Ini karena letaknya di bawah, letaknya di bawah referensi referensi H sama dengan nolnya. Gitu. Jadi intinya kita boleh ngatur ketinggian nolnya di mana aja. Ketinggian nol itu kan sama aja kayak kalau dalam tanda kutip itu tanahnya gitu ya. Tanahnya ada di mana. Kalau ada titik di atas tanah berarti dia titiknya ketinggiannya positif, tambah tinggi gitu ya. Tapi kalau ada titik di bawah tanah gitu, kayak di sini kan titik C itu di bawah tanahnya, tanahnya itu yang merah. Berarti ketinggiannya jadi negatif. Jadi negatif itu artinya apa? Bukan tambah tinggi, tapi tambah rendah. Ya, maknanya kayak gitu. Ya sama aja kalau misalkan aku sekarang atur ketinggian nolnya itu di paling atas ini, itu boleh aja. Jadi ini adalah H sama dengan nol. Kalau ini H sama dengan nol, maka kan titik B itu letaknya ada di bawahnya garis biru ini ya. Dengan jaraknya itu adalah dari garis biru ke B itu adalah H1. Berarti aku bisa bikin berdasarkan referensi yang garis biru, HB-nya itu adalah minus H1. Karena dia lebih rendah daripada garis biru ini. Terus kalau C itu kan jaraknya dari garis biru ini adalah H1 tambah delta H. Berarti HC adalah minus delta H minus minus H1 kayak gitu ya. Karena dia jaraknya jauh lebih rendah dibandingkan garis biru ini. Kayak gitu ya. Kebayang nggak? Jadi berdasarkan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah aja. Terus kita ngatur nolnya di mana itu terserah kita. Terus Kak, kalau misalnya berdasarkan referensi yang merah, HB-nya berapa ketinggiannya? HB-nya jadi nol. Nol. Oh, kalau garis HB-nya putih, HC-nya sebenarnya nol. ya. Kalau garis biru berarti HA-nya berapa? Nol. Nol juga. Iya Iya benar. dong. Iya nol. Karena kan dia pas HA-nya tuh pas di garis biru ini kan ya. Kayak gitu. Hmm, Kebayang? ya kebayang. Sip. Yang kakak uraikan tadi pakai referensi yang merah kan? Iya, pakai referensi yang merah yang di sini. Yang di B-nya nol. Oke. Ya, thank you. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita
Nah, bagian terakhir berarti sekarang yang nomor 5 ya. Nah, yang nomor 5 ini kita punya suatu sistem gas ideal yang mana jumlah molnya itu adalah sebanyak 1,8,3 1 per 8,31 mol. Ya. Nah, ini nggak usah dijadiin desimal, biarin aja kayak gitu. Karena nanti bakal bisa kecoret. Nah, terus dia mengalami proses. Jadi keadaannya awalnya dia di titik A punya tekanan P0 dan volumenya V0/8. Habis itu dia tekan apa? Dia mengalami proses ke B. Jadi volumenya berubah, tapi tekanan tetap. Habis itu dari B, dia berubah lagi ke C. Jadi tekanan yang turun, tapi volumenya tetap. Habis itu dari C dia ke A. Tekanannya naik, tapi volumenya turun. Kayak gitu. Nah, di sini dikasih tahu bahwa proses CA, berarti ketika dia tekanannya berubah dari P0/16, terus ke P0 gitu ya, sama volumenya dari V0 ke V0/8, dia prosesnya adalah adiabatik. Nah, ini CA, prosesnya adalah adiabatik. Oke. Nah, terus ditanya, hitung suhu gas tersebut pada keadaan A, B, dan C. Oke. Nah, di sini kan diketahui bahwa P0-nya itu 160 kilopascal, berarti 160 kali 10 pangkat 3 pascal. Terus fenolnya itu adalah 8 liter atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi kita nyatakannya dalam satuan SI semua. Gitu ya. Nah, berarti buat nyari suhu pada tekanan pada keadaan A, B, dan C, tinggal kita gunakan persamaan gas ideal aja. Karena kan yang kita tinjau di sini adalah gas ideal. Sebanyak 1 per 8,31. Berarti kita bisa gunakan persamaan PV sama dengan nRT. Terus gunakan R-nya atau tetapan gas idealnya. Itu adalah 8,31. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita pengen nyari temperatur di A, itu tinggal kita cari dari PA VA dibagi N dikali R. Kayak gitu. Nah, tekanan di A itu kan sama dengan P0. Berarti ini P0. Sementara volume di A itu adalah V0/8. Berarti dikali V0/8 dibagi NR. N-nya 1 per 8,31. R-nya adalah 8,31. Kayak gitu ya. 8,31 dikali 8,31. Kayak gini. Nah, berarti kan ini coret ya, 8,31-nya habis. Berarti PA-nya itu tinggal sisa P0, V0 dibagi 8. Nah, P0-nya kan 160 kali 10 pangkat 3. V0-nya itu 8 kali 10 pangkat min 3. Dibagi 8. Berarti kan 8-nya habis ya. 8-nya habis. 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 habis. Berarti tinggal sisa 160 Kelvin. Nah, ini adalah temperatur di titik A. Nah, kalau di titik B, berarti tinggal kita gunakan tekanan pada dan volume pada titik B. Berarti PB/VB dibagi NR. Nah, kalau dari grafik ini, PB atau tekanan di titik B itu kan sama aja kayak P0 ya. Sementara volumenya adalah V0. Berarti kalau kita masukin, ini P0 V0 dibagi NR. Yang mana NR-nya itu adalah tadi sama ya, 1 per 8,31 dikali 8,31. Kayak gitu. Nah, ini berarti jadinya gimana? Tinggal dimasukin aja. Berarti 160 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Dikali V0, V0 itu 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi sama 1 gitu kan ya. Berarti hasilnya adalah 8 kali 160 itu kan sekitar 8 kali 6 itu kan 48 ya. 48, 1280 ya. Berarti sekitar 1280 Kelvin temperaturnya. Nah, ini temperatur pada titik B atau keadaan B. Nah, gitu juga temperatur pada keadaan C tinggal kita cari pakai PCVC dibagi NR. Bentar, 16 kali 8, 1280 kan ya? 128. Ya, betul. Nah, tekanan pada titik C, kalau kita lihat dari grafik ini, titik C itu kan di bawah sini. Titik C itu kan di bawah sini.
Nah, ini titik C. Jadi tekanannya itu adalah P0/16 dan volumenya adalah V0. Jadi kalau kita masukin ini P0/16 dikali V0 dibagi NR 1/8,31 dikali 8,31. Jadi kalau kita masukin angkanya kan ini 160 kali 10 pangkat min 3, kali 10 pangkat 3 dikali V0-nya itu adalah tadi 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi sama 1. Kayak gitu. Oh ya, ini per 16 ya, berarti dibagi 16. Nah, berarti kan 160 dibagi 16 itu kan 10 ya. 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 habis, berarti tinggal sisa 80. Berarti temperatur di titik C itu adalah 80 Kelvin. Ya udah ini temperaturnya di titik A, di titik B, sama di titik C. Oke? Jadi tinggal kita gunakan persamaan gas ideal aja, terus masukin nilai P dan V di titik-titik yang ditanyakan. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya, hitung rasio kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap atau CP/CV. Nah, CP/CV ini, CP dibagi CV ini adalah yang bisa kita sebut sebagai ini apa sih namanya? CP/CV itu adalah konstanta Laplace gamma. Konstanta Laplace itu apa? Konstanta Laplace itu adalah konstanta yang menentukan hubungan tekanan dan juga volume pada kondisi adiabatik. Nah, di sini kan yang kondisinya adiabatik itu adalah C, dari C ke A kan ya. Berarti kita bisa hubungan tekanan dan juga volume pada titik C dan titik A atau kayak gini. PC VC pangkat gamma sama dengan PA VA pangkat gamma. Nah, ini adalah kondisi ekspansi dari adiabatik. Kondisi adiabatik. Persamaan keadaannya. Kayak gitu. Nah, berarti buat nyari konstanta gamanya atau CP per CV-nya ini, tinggal kita masukin aja nih. Tekanan di titik C, volume di titik C, terus tekanan di titik A, dan juga volume pada titik A. Tekanan di titik C tadi kan adalah P0/16. Berarti P0/16 dikali VC, VC-nya itu adalah tadi V0, pangkat gamma gitu kan. PA-nya PA-nya itu adalah tadi, PA itu kan P0 ya. PA-nya itu P0, terus VA-nya itu adalah V0/8 ya. V0/8 pangkat gamma. Nah, berarti kan ini P0-nya coret. 16 itu kita ganti jadi 2/4. Gitu ya. Berarti kan sama aja kayak 2/4 karena dia 1/16 dikali V0 pangkat gamma. Nah, ini terus bisa kita pisahin. Jadi ini ada V0 pangkat gamma dikali 1/8 pangkat gamma. Nah, 8 itu kan sama aja kayak 2/3. Berarti ini bisa diubah jadi 2 pangkat minus 3 gamma. Gitu ya. Nah, berarti ini kan dicoret ya. V0, V0 gammanya dicoret, berarti tinggal kita punya 2 pangkat minus 4 sama dengan 2 pangkat minus 3 gamma. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapat, nah kan basisnya udah sama ya. Kalau basisnya udah sama, berarti pangkatnya nilainya juga sama. Berarti minus 4 sama dengan minus 3 gamma. Atau gammanya adalah 4/3. Yang mana gamma itu adalah CP per CV. Jadi CP per CV-nya adalah 4/3. Nah, ini adalah yang kita cari nilai CP per CV. Kayak gitu kurang lebih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Nah, berarti yang nomor C-nya. Yang C-nya itu ditanya, hitung efisiensi dari mesin tersebut. Nah, buat nyari efisiensi mesin, kita bisa cari pakai ini. Efisiensi mesin itu adalah jumlah total usaha yang terjadi pada si siklusnya dibagi dengan kalor total yang masuk dikalikan dengan 100%. Bisa pakai ini atau bisa juga pakai 1 min mutlak Q out per Q in gitu ya. Kalor keluar dibagi kalor masuk dikali 100%. Kayak gitu ya. Bisa pakai dua. Nah, aku saranin kita pakai yang Q out per Q in aja karena lebih gampang nyari kalor dibandingkan ngitung usaha di semua proses. Nah, karena di sini
pada proses CA itu kan dia prosesnya adalah adiabatik. Adiabatik. Nah, pada proses adiabatik itu otomatis nanti nilai apa? Nilai kalornya bakal nol. Jadi QCA itu nilainya sama dengan nol. Artinya kalor yang tersisa itu tinggal kalor pada proses AB gitu ya, dan juga kalor pada proses BC. Nah, di sini tinggal kita cari mana kalor yang positif, mana kalor yang negatif. Karena key out atau kalor yang keluar itu pasti dia nanti tanda kalornya itu nilai negatif. Sementara key in itu kalor yang masuk itu dia pasti nilai kalornya positif. Berarti antara AB sama BC tinggal kita tentuin mana yang positif, mana yang negatif. Nah, itu jadi key out sama key in. Nah, proses proses AB itu kan dia terjadi secara isobarik ya. AB ini adalah isobarik. Isobarik. Kenapa? Karena tekanannya kan konstan, PA sama dengan PB, yaitu sama dengan P0. Gitu ya. Nah, karena proses AB itu terjadi secara isobarik, maka kita bisa bisa hitung usahanya pada proses AB itu pakai P dikali delta V aja. Gitu ya. Yang mana P-nya bisa kita ambil bisa PA atau PB itu sama aja. Dikali delta V, yang mana delta V-nya itu adalah VB dikurangin VA. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita hitung, kan PA-nya itu adalah P0 ya. VB-nya itu V0, terus VA-nya itu adalah V0 per 8. Kayak gitu. Berarti dari sini kita dapat WAB, itu nilainya adalah P0 dikali V0 dikurangi V0 per 8 kan jadinya 7 per 8 V0 ya. Jadi 7 per 8 V0. Kayak gitu. Nah, ini berarti 7 per 8 dikali P0 itu kan tadi 160 kali 10 pangkat 3 dikali V0 itu 8 kali 10 pangkat min 3 gitu kan ya. Nah, berarti ini 8 yang bisa dicoret, 8 yang dicoret, terus tinggal sisa terus 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 dicoret juga. Berarti tinggal sisa 7 kali 160. 7 dikali 160. Berarti WAB-nya itu nilainya sekitar 1120 Joule. Gitu ya. Nah, udah dapat usaha pada proses AB. Ini kita pindahin aja ke kiri. Maka sekarang kita hitung juga kalor. Kalor kalor yang terjadi pada proses AB. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu kan adalah ini ya. Sorry. Hukum satu termodinamika itu kan adalah Q sama dengan delta U plus W. Kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah sama usaha yang terjadi. Maka pada proses AB, QAB, kalornya itu adalah delta UAB ditambah sama WAB. Gitu. Nah, WAB-nya kan kita udah dapat ya 1120. Berarti tinggal kita cari delta UAB-nya. Nah, delta UAB-nya itu bisa kita hitung pakai F per 2 NR delta T. Kayak gitu. Nah, ini kenapa bisa kita hitung pakai persamaan ini? Karena yang kita tinjau di sini gasnya adalah gas ideal. Gas ideal. Jadi ini adalah uh, perubahan energi dalam dari suatu gas ideal, delta UAB, yaitu F per 2 NR delta T. Nah, tinggal kita cari nilai F-nya berapa. F-nya itu kan adalah derajat kebebasan kan ya. Ini derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Kayak gitu. Nah, derajat kebebasannya itu bisa kita tentukan dari mana? Derajat kebebasannya bisa kita tentukan dari nilai gamanya. Tadi kan kita dapat nilai gamanya itu adalah 4 per 3 ya. Yang mana gamma itu sebenarnya adalah Cp dibagi Cv. Nah, untuk gas ideal, pada gas ideal, Cv-nya itu didefinisikan sebagai F per 2 dikali R. Jadi derajat kebebasan dibagi 2 dikali R. Sementara hubungan antara Cp sama Cv itu adalah Cp sama dengan Cv ditambah R. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ini sama ini kita gabungin, nanti kita bisa dapat nilai derajat kebebasan F-nya itu berapa. Kayak gitu ya. Berarti kalau digabung kan jadinya gini ya. Gamma sama dengan Cp-nya itu Cv plus R dibagi Cv. Atau sama dengan, kan bisa dibagi ya. Cv per Cv jadi 1 ditambah R per Cv. Kayak gitu. Jadi nanti dapat R per Cv sama dengan gamma min 1. Atau
CV sama dengan R dibagi gamma min 1. Kayak gitu. Nah ya, sementara CV-nya itu sendiri kan F per 2 dikali R. Berarti F per 2 dikali R sama dengan R dibagi gamma min 1. Berarti R-nya coret, maka kita dapat F-nya itu adalah 2 dibagi gamma min 1. Nah, tadi kan gamanya kita dapat adalah 4 per 3 ya. Berarti tinggal dimasukin aja. 2 dibagi 4 per 3 dikurangin 1. 4 per 3 kurang 1 kan jadinya 1 per 3 ya. 1 per 3, 3-nya bisa naik ke atas. Jadi F-nya sama dengan 6. Gitu ya. Ini adalah derajat kebebasan dari gas yang kita punya. Berarti nanti delta UAB itu bisa kita hitung pakai 6 per 2 N dikali R dikali delta T. Delta T-nya itu adalah TB dikurangi TA. Kayak gitu. Nah, tadi kan TB juga udah kita hitung kan ya di soal yang A. TB-nya itu 1280 Kelvin, terus TA-nya 160 Kelvin. Berarti tinggal kita masukin. Berarti 6 per 2, molnya itu 1 per 8,31, dikali R-nya 8,31, dikali TB dikurangin TA. Berarti 1280 dikurangin 160. Kayak gitu. Hasilnya berapa tuh? 8,31-nya kan habis ya. Terus 6 per 2 itu 3. Terus 1280 dikurangi 160 itu 1120 dikali 3. Berarti hasilnya delta UAB-nya itu adalah 3360 Kelvin. Kayak gitu. Nah, berarti kalor totalnya QAB-nya itu adalah tadi tinggal dimasukin ke hukum satu termodinamika. Berarti delta UAB ditambah lagi sama WAB-nya. Berarti 3360 ditambah sama ini ditambah sama WAB tadi berapa? WAB 1120. 1120. Berarti kita dapat QAB itu adalah kalau dijumlahnya kan jadinya 4480 ya. Berarti 4480 joule. Dan dia nilainya positif kan ya. Karena dia nilainya positif, maka QAB ini sama aja kayak kalor yang masuk, Q-in-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari kalor yang keluar. Berarti dari proses BC. Nah, dari proses BC itu kan dia terjadinya secara isokorik. Isokorik. Karena kalau kita lihat di proses BC, dia kan ininya konstan kan ya. Volumenya konstan. Dia turun dari B ke C dengan volumenya itu tetap pada V0. Nah, pada proses isokorik, ide kunci utamanya itu adalah kan volumenya konstan. Kalau volumenya konstan, maka dia delta V-nya atau perubahan volume itu adalah sama dengan 0. Nah, kalau delta V-nya 0, maka usaha dari gas itu kan sama aja kayak integral P dV gitu ya. Kalau delta V-nya 0, perubahan volume 0, maka nilai dV-nya ini juga sama dengan 0. dV itu kan perubahan volume ya, tapi perubahannya infinitesimal, kecil-kecil. Kalau dV-nya 0, maka ya usahanya juga bakal 0. Kan 0 dikali sesuatu jadi 0. Ini jadi 0. Kayak gitu. Berarti usaha pada proses BC dia nilainya 0. Nah, kalau kita masukin ke hukum satu termodinamika, berarti kan Q sama dengan delta U plus W. Karena W-nya 0, maka Q pada proses BC itu sama aja kayak delta U pada proses BC. Nah, cara ngitung delta U berarti sama kayak tadi, berarti F per 2 NR delta T. Yang mana delta T-nya itu adalah TC dikurang, TC dikurangin TP. Kayak gitu. Nah, tadi kan F-nya udah dapat 6 ya. 6 per 2, N-nya itu 1 per 8,31, R-nya 8,31. TC-nya tadi kan itu adalah 80 Kelvin ya, udah kita hitung. Sementara TB-nya 1280. Berarti ini negatif kan ya? Kan ini 3 dikali 80 dikurangi 1280 kan jadi minus 1200 ya. Nah, berarti QBC-nya adalah minus 3600 joule. Nah, ini nilai negatif kan ya? Karena nilai negatif, maka QBC-nya ini yang bakal jadi key out-nya. Key out. Kayak gitu. Oke. Jadi key out-nya kita udah dapat. Terus kalor yang masuk, key in-nya kita juga udah dapat. Berarti kita bisa hitung efisiensinya sekarang. Berarti efisiensi adalah 1 min mutlak key out dibagi key in. Dikali 100%. Kayak gitu kan ya. Berarti 1 min. Kan ini key out-nya dimutlakin kan ya. Berarti negatifnya jadi hilang. Jadi 1 min 3600 dibagi key in-nya itu tadi 4480 dibagi 4480 dikali 100%. Kayak gitu. Berapa tuh nilai?
3.600 dibagi 4.480. Terus dikurangin 1. Ya, jadi sekitar 19,6% lah ya. Ini nilainya jadi 19,6%. Nah, ini adalah efisiensi dari si mesin. Kayak gitu kurang lebih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman ya? Gimana, Kak? Oke, kalau aman ya berarti karena soalnya udah habis, berarti kita cukupkan dulu ya. Ya.